Inti dari persoalan hukum ini adalah ijazah Jokowi. Kuncinya ada ijazah Jokowi. Sepanjang ijazah Jokowi itu asli, itu tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah ditunjukkan, maka bukti yang 700 itu, ahli yang 120 itu sia-sia, percuma, nggak ada manfaatnya itu alat bukti yang 700 itu. Artinya kita tidak menginginkan pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk merekayasa perkara ini. Mas. Oh ya. Primadona ya. Lanjutan aja. Ya, lanjutan yaitu RRT kita sebut Bang Roy, Mas Rismon Ya. dan kemudian Dr. Timi. Apa saja yang akan menjadi bahan pertarungan hari ini? Ya, tentu kami belum bisa buka ya. Ya Bang Aga ya belum bisa kita buka ya. Siap, nanti hasilnya kita sampaikan. Nanti kita sampaikan. Tapi yang pasti kalau dari kami tentu yang pertama adalah kita ingin mendapatkan kepastian terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo. Apakah sudah disita apa belum? Dan kalau sudah disita, mohon ditunjukkan kepada para tersangka. Itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Ya, jangan sampai antara ijazah yang konon katanya scan asli oleh Andi Azwan dan kemudian Joshua Sinambela dan kemudian yang beredar versinya mereka itu berbeda dengan punya Pak Jokowi. Nah, itu tentu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, mohon doa dan dukungan dari seluruh pemirsa, dari seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kejujuran dan kebenaran dalam perkara besar ini, supaya gelar perkara berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan sama-sama kita bisa mendapatkan beberapa hal penting, mendapatkan kepastian hukum, supaya nanti setelah gelar perkara khusus ini, kita menyambut tahun baru 2026 dengan hasil yang sudah menggembirakan buat kami. Ya, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mau ditambahkan, Bang Bahar? Bang Dijafatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Saya kira ini adalah misi mulia ya, yang kita emban semua, dan insya Allah dengan ketulusan misi itu akan bisa terrealisasi pada waktunya. Selanjutnya, bahwa saya sebagai bagian dari prinsipal mensikapi tentang gelar perkara khusus ini. Yang pertama adalah betul seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang paling pokok adalah kita ingin mendapat penjelasan, serta mungkin juga kita meminta agar ijazah Joko Widodo itu ditunjukkan dan hasil dari proses laboratorium forensiknya itu betul-betul teruraikan dengan detail ya, sehingga valid apa yang telah dilakukan oleh Polda. Dan kalau itu tidak, tentu kita sebagai pemburu ijazah Joko Widodo akan terus melanjutkan perjuangan. Yang kedua, bahwa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya perjuangan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, atau kepentingan segelintir orang. Apalagi ada orang yang besar. Enggak, bukan. Ini kepentingan umum yang kita perjuangkan. Gitu. Dan oleh karena itu tidak akan ada tindak pidana kriminal. Masa kita memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, disebut kriminal? Saya kira tidak tepat. Makanya yang paling tepat ini kriminalisasi itu. Karena memang sudah kita upayakan pencarian itu lama. Jokowi sendiri mengakui 4 tahun. 4 tahun itu adalah usaha mencari dokumen yang selama ini disembunyikan atau memang tidak ada gitu. Oleh karena itu kita akan terus melakukan hal tersebut melalui proses yang sekarang. Intinya ini perjuangan demi kepentingan umum, tidak ada tindak kriminal apapun dalam hal ini. Yang ketiga, bahwa ini gelar perkara khusus. Tentu gelar perkara khusus berdasarkan Perkapolri 6 2019, yaitu bahwa ada keberatan terhadap gelar perkara sebelumnya. Nah, keberatannya itu adalah bahwa yang pertama
tidak ada keterlibatan pihak. Itu masa ada gelar perkara meningkatkan penyelidikan ke penyidikan, dari penyidikan menetapkan tersangka, sementara pihaknya tidak ikut serta dalam proses itu. Ini cacat hukum ini. Oleh karena itu para kuasa hukum kita ya dengan tegas meminta adanya gelar perkara khusus. Dan alhamdulillah hari ini ada gelar perkara khusus itu. Selanjutnya gelar perkara khusus dimintakan juga karena memang tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh para yang disebut tersangka itu. Untuk klaster yang sekarang 3110, 3111 gitu kan. Kemudian 160 ada ITE 27A, ada 28 ayat 2. Semuanya itu zong, semuanya itu bullshit. Semuanya tidak akan memenuhi rumusan delik. Dan oleh karena itu tidak ada unsur pidana di sini dalam konteks rumusan delik itu. Gitu. Gini menurut kajian kita bersama dengan kuasa hukum ya seperti itu. 310, 311 itu kan pencemaran fitnah. Bagaimana ada pencemaran fitnah yang aslinya aja nggak ada, gitu kan? Tidak mungkin ada pencemaran fitnah sementara dokumen asli tidak pernah ditunjukkan. 160 penghasutan, ada ITE juga penghasutannya. Bagaimana menghasut? Tidak ada tindak pidana apa-apa kok akibat dari sesuatu yang kita lakukan. Bahkan kita tahu bahwa pasal 160 itu adalah deliknya material. Harus ada bukti dulu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan ini. Jadi intinya melalui gelar perkara khusus ini kita semua akan membuktikan dan memperjuangkan bahwa yang dilakukan oleh kita semua ini tidak ada unsur pidananya, gitu. Tidak ada unsur pidananya. Dan yang terakhir, tentu perjuangan kita adalah agar ada surat penghentian penyidikan. Dihentikan, tidak ada pidananya, tidak pas tersangkanya, ya apalagi secara hukum harus dihentikan. SP3, inilah perjuangan kita. Dan kalaupun itu dilakukan terjadi, itu hasil perjuangan kita bersama. Baik prinsipal maupun kuasa hukum pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Baik, kita lanjutkan ke Bang Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini 15 Desember 2025 kita akan ke undangan dari Polda Metro Jaya untuk hadir pada saat gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini atas surat kita bersurat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Juli 2025 kemarin. Ini adalah bagian dari lanjutan daripada surat tersebut. Di sini kita sebagai kuasa hukum memang ada dua klaster yang dibuat, yaitu klaster pertama dan kedua. Klaster pertama ini yang nanti kita akan hadiri dijadwalkan jam 10, klaster kedua nanti jam 2 siang. Tentunya kita pada gelar perkara khusus ini betul-betul ingin menyaksikan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, dengan yang katanya sudah ada 500-an alat-alat bukti yang begitu banyak. Apakah sampai 700? Iya, begitu banyak alat bukti yang mereka temukan untuk sebuah ijazah yang kita katakan itu palsu. Ya, tentunya nanti kita akan lihat apakah yang sudah ditemukan, yang sudah diperiksa, apakah itu saksi atau ahli yang juga jumlahnya lebih dari 100 yang kita dengar. 130. Apakah sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan juga yang perlu kita pastikan, Perkap Kapolri nomor 8 2009 ya, itu juga menyatakan kalau di situ lebih menekankan kepada hak asasi manusia. Di sini kami mengharapkan sekali pada saat gelar perkara khusus nanti, penyidik yang akan menggelar perkaranya seluas-luasnya betul-betul memperhatikan hak-hak daripada klien kami ini, karena jangan sampai dalam Perkap Kapolri tersebut mengutarakan begitu banyak tentang hak asasi manusia, tapi di situ dilanggar. Jadi di situ nanti betul-betul suatu hal yang akan kita lihat sungguh-sungguh, sehingga klien kami ini
dalam proses penetapan menjadi tersangka apakah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke rekan Jimmy dulu, habis itu Bang Herman. Terima kasih pada pagi hari ini kami berkumpul tim kuasa hukum mengharapkan gelar perkara ini benar-benar gelar perkara yang benar, bukan cuma formalitas. Jangan sampai hanya sebagai formalitas karena desakan masyarakat sehingga dilakukan gelar perkara. Yang saya harapkan untuk ijazahnya kalau bisa ditunjukkan, ya, setuju ya, wajib hukumnya ditunjukkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Dilanjutkan oleh Bang Herman Kadir. Fotonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini permohonan tim hukum dikabulkan oleh Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara ulang, gelar perkara khusus. Artinya apa? Artinya kita ingin mencari dalil-dalil, nilai-nilai dan fakta hukum yang ada di Polda Metro Jaya ini, proses persidangan. Kenapa? Inti dari persoalan hukum ini adalah ijazah Jokowi. Kuncinya ada ijazah Jokowi. Sepanjang ijazah Jokowi itu asli itu tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah ditunjukkan, maka bukti yang 700 itu, ahli yang 120 itu sia-sia, percuma, nggak ada manfaatnya itu alat bukti yang 700 itu. Artinya kita tidak menginginkan pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk merekayasa perkara ini. Artinya merekayasa, memutarbalikan fakta, mencari celah-celah hukum, bagaimana untuk mengkriminalisasi para pejuang-pejuang. Artinya kita tidak inginkan masalah ini seenaknya para penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang tanpa ada alat bukti yang kuat. Sudah banyak pengamat, para ahli baik hukum, baik mantan Polri ya yang telah menjadi pengamat, itu sudah menyatakan jelas sepanjang ijazah Jokowi, asli ijazah Jokowi itu tidak pernah dinyatakan oleh hakim menyatakan itu palsu atau asli, maka perkara ini tidak bisa dijadikan dasar, apalagi untuk dinaikkan sebagai tersangka ke pengadilan. Artinya percuma alat bukti yang banyak itu, alat bukti yang seabrik-abrik itu yang diambil, yang disita ya oleh pihak Polda Metro Jaya tanpa menyatakan ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan pertegas bahwa Perkap 6 2019 di pasal 31 dijuntukan 33 itu adanya proses gelar perkara. Maka gelar perkara ini yang sudah dijelaskan para lawyer, para prinsipal, bahwa poin yang paling utama adalah menunjukkan ijazah. Apakah ada ijazah itu yang asli atau tidak? Kalau ijazah yang berkacamata dan itu fotokopi sudah bisa dipastikan itu kata Rismond 11.000 triliun persen itu tidak asli. Termasuk kata Roy Suryo 99,9% itu sudah palsu. Maka oleh karena itu tadi sudah dijelaskan juga oleh beberapa lawyer dan para prinsipal bahwa equality before the law itu harus diharapkan bisa ditunjukkan, tidak main-main dalam hal ini. Dan alhamdulillah pengajuan gelar perkara khusus ini diterima sejak bulan 7 sebenarnya, dan bulan 11 akhirnya sekarang diterima. Mungkin untuk tambahan terakhir bisa Mbak Kurnia. Ya, jadi soal masalah pengajuan ini sudah disepakati sebenarnya oleh RRT. Jadi bukan, ya saya kira itu aja. Mungkin Mbak Kurnia mau menambahkan? Silakan Mbak Susi. Bahar. Oke, kalau begitu
Gimana? Bapak ini cukup ya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.